Saudara, perang Iran-Israel belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan agar Iran menyerah yang direspon penolakan dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khomeini. Kenapa hal? Perang Iran-Israel belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kedua belah pihak saling melancarkan serangan. Iran kembali meluncurkan serangan ke Israel dan menghancurkan sejumlah akses strategis hingga fasilitas penting Rabu waktu setempat. Korps Garda Revolusioner Iran baru-baru ini merilis gambar yang memperlihatkan peluncuran rudal ke wilayah Israel. Gambar ini dirilis sesaat setelah Teheran mengumumkan gelombang serangan ke-11 terhadap Israel. Untuk membalas serangan Israel, Iran telah meluncurkan serangkaian rudal ke beberapa lokasi. Lewat operasi True Promise 3, Iran menargetkan sejumlah lokasi strategis termasuk ke kota Tel Aviv. Sementara pasukan pertahanan Israel IDF menyalakan sirene di sejumlah wilayah pada Rabu pagi. Sirene dibunyikan setelah IDF mendeteksi rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran. Sejumlah ledakan terdengar saat sistem pertahanan udara Israel mencegah rudal yang diluncurkan Iran ke udara. Israel juga menyatakan telah melancarkan serangkaian serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Sistem pertahanan udara Iran juga merespons serangan dari pihak Israel Rabu pagi. Gambar yang dirilis kantor berita Mer memperlihatkan beberapa cahaya terang terlihat melintas di langit kota Teheran. Beberapa lama kemudian, terjadi serangkaian ledakan di atas langit Teheran. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Abdul Rahim Mousavi, mendesak penduduk di kota-kota besar Israel, Haifa dan Tel Aviv untuk mengungsi, yang peringatkan akan adanya serangan yang lebih besar lagi. Mousavi bilang serangan yang sebelumnya diluncurkan Iran hanyalah serangan peringatan. Iran akan mengerahkan ratusan pesawat nirawak jarak jauh dengan kemampuan tepat sasaran dan daya rusak berat. اما عملیاتی که تاکنون اجرا شده صرفاً هشدار برای بازدارندگی بوده است و عملیات تنبیهی به زودی اجرا خواهد شد. لذا به جد به ساکنین سرزمین‌های اشغالی به ویژه تل‌آویو و حیفا هشدار داده می‌شود. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه زده. Iran dan Israel hingga kini masih saling serang. Rudal balasan Israel dan Iran menyebabkan kehancuran dan menelan ratusan korban jiwa. Perang antar dua negara menewaskan lebih dari 200 orang di Iran dan puluhan orang di Israel. Korban mayoritas adalah warga sipil. Perang Iran-Israel belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bagaimana dampaknya pada Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa berperan dalam meredakan konflik ini? Kita sudah bergabung lewat sambungan Zoom dengan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Kishino Bawono. Selamat siang, Mas Kishino. Mas, baru aja kira-kira 1 hari lalu Amerika dan juga negara-negara G7 mengatakan kami menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan ada dukungan terhadap keamanan Israel. Nah, kalau memang negara-negara G7 ini setuju untuk membantu serangan Israel, apa yang akan terjadi jika mereka semua terlibat? Oke, kalau dari seluruh G7 saya rasa kita permudah aja pembahasannya, kemungkinan yang paling signifikan keterlibatannya, paling besar kontribusinya adalah Amerika Serikat. Kebutuhan Israel dalam rangka menetralisir fasilitas nuklir dari Irak
itu ada satu teknologi bom namanya bunker buster, itu sementara cuma dimiliki oleh Amerika Serikat. Sehingga dari sekian banyak negara G7, siapa yang paling diinginkan oleh Israel untuk masuk ke dalam perang ini? Amerika Serikat. Karena apa? Teknologi bunker buster ini itu belum dimiliki negara manapun, even Israel, yang punya cuma Amerika Serikat. Karena fasilitas nuklir Iran, salah satunya di kota Fordo, itu dibangun di dalam sebuah gunung, dia ada kayak di bawah puluhan atau bahkan ratusan meter di bawah tanah, sehingga teknologi bomnya harus sangat advance untuk bisa menetralisir fasilitas nuklir ini. Dan tentunya kalau kemudian negara-negara Barat ini join dalam pertempuran ini, dalam perang ini, eskalasinya kemungkinan besar akan meningkat. Iran pun akan semakin desperate untuk menunjukkan bahwa mereka masih berani melawan, masih bisa melawan. Gitu. Mas Kisino, kalau memang belum ada tanda-tanda bakal mereda, arahnya bakal kemana? Apakah memang dalam waktu dekat bisa meredakah? Karena kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan Iran selama ini, mereka juga agak tersinggung gitu ya dengan adanya serangan yang diberikan oleh Israel, dan juga ternyata Israel didukung oleh negara yang lebih besar seperti Amerika Serikat. Meluasnya akan seperti apa? Dampaknya seperti apa? Terutama nih untuk kita sebagai Indonesia. Oke, kalau meluas siapa yang paling mungkin ikut seperti yang saya bilang tadi adalah Amerika Serikat gitu ya. Presiden Donald Trump sudah kayak mengindikasikan Amerika akan join. Cuma hambatannya di level domestiknya menurut survei dari The Economist dan YouGov, publik Amerika Serikat masih di bawah 30% yang setuju untuk Amerika ikut dalam perang. Dan ini berarti Presiden Trump masih harus meyakinkan publik bahwa ada urgensi, ada justifikasi untuk ikut ini. Di sisi lain, partai politik di Amerika Serikat juga ada secara bipartisan masih menjadi yang menyuarakan untuk tidak ikut dalam perang ini. Jadi Amerika paling mungkin, tapi masih ada hambatannya. Lalu efek eskalasinya akan seperti apa? Iran sendiri sudah bilang bahwa kalau Amerika ikut perang, maka Iran akan menyerang beberapa aset Amerika Serikat yang ada di kawasan. Aset Amerika yang ada di kawasan itu kemudian apa? Berarti pangkalan militer Amerika Serikat yang ada, contohnya di beberapa negara Teluk. Lalu kemudian aset-aset ekonomi Amerika Serikat seperti perusahaan dan shipping yang ada di wilayah terutama Teluk Hormuz, yang itu ada di selatan Iran, yang itu juga jalur perdagangan penting, di mana Teluk Hormuz ini menjadi paling tidak mendekati sepertiga dari minyak mentah dunia itu supply-nya harus melewati Hormuz. Dan kalaupun ada eskalasi, Iran kemudian mereka membalas ke beberapa aset Amerika Serikat di kawasan, termasuk mungkin di Hormuz, dia akan ada gangguan supply minyak. Dan kalau gangguan supply minyak ini terjadi, cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi Indonesia, karena minyak itu komoditas yang penting. Dia pasti, kalau ada gangguan, dia mengganggu komoditas lainnya, dia akan mengganggu perdagangan internasional, dia akan mengganggu ekonomi global. Dan itu pun bisa juga ada skenario panjangan tangan dari Iran, yaitu di Yaman, kelompok Houthi, bisa saja juga ikut mengganggu perdagangan internasional di Laut Merah, yang itu juga jadi jalur perdagangan penting. Gitu. Nah, kalau itu memang kaitannya dengan perdagangan dan juga Indonesia. Kalau misalnya kita membahas soal kaitannya dengan membela diri nih, karena kan Israel katanya didukung sama G7 dan terutama Amerika Serikat. Kalau saja seandainya Iran ternyata didukung oleh negara-negara lain, let's say mungkin Rusia, mungkin Cina, atau mungkin Korea Utara, apa dampaknya, Mas? Kalau melihat dari tiga negara tadi, misal Rusia, Cina, dan North Korea gitu ya, saya rasa mereka masih belum terlalu siap untuk join ke dalam pertempuran ini. Rusia masih sibuk dengan urusan mereka di Ukraina, mereka masih sibuk perang di Ukraina. Sekarang to an extent masih stalemate, belum ada hasil yang benar-benar decisive, apakah Rusia akan menang atau enggak dalam waktu dekat atau enggak. Itu kan sementara mereka masih sibuk di sana. Cina di satu sisi mereka masih memainkan politik yang menunjukkan bahwa mereka pro dengan perdamaian. Ya, mereka masih menjual senjata kemana-mana gitu kan, tapi secara resmi mereka masih memposisikan mereka pro dengan negosiasi, pro dengan damai. Jadi rasanya
mereka tidak akan seterbuka itu untuk mendukung Iran. Lalu Korea Utara juga rasanya masih akan sibuk untuk membantu Rusia di Ukraina. Beberapa bulan yang lalu pernah ada pemberitaan bahwa pasukan dari Korea Utara itu dipakai oleh Rusia di wilayah timur dari Ukraina. Dan kalaupun kemudian mereka akan membantu Iran, rasanya masih terlalu jauh. Masih Untuk ada hal yang harus dihitung-hitung istilahnya gitu ya Mas, karena memang tadi ada Ukraina juga di sana, dan juga mungkin kalau misalnya pengaruhnya ke permasalahan ekonomi mungkin aja kalau ada negara-negara lain yang bisa membantu Iran. Nah Mas, kalau kita lihat kan KBRI ini di Teheran sudah mengumumkan meningkatkan dari siaga 2 ke siaga 1 untuk WNI mulai untuk dievakuasi. Nah, ini jadi dampak yang sangat signifikan terkait dengan intensnya serangan antara Israel dan Iran ini. Ya, sepatutnya pemerintah Indonesia memikirkan keselamatan WNI, dan ini paling tidak salah satu bentuk apresiasi yang bisa kita berikan adalah paling tidak pemerintah memikirkan sekian WNI kita yang ada di sana dengan menyiapkan rencana evakuasi ini. Semoga ya harapannya adalah kita prepare for worst case scenario gitu kan. Idealnya tidak ada eskalasi, idealnya Iran dan Israel akan ke meja perundingan, tapi ya daripada kenapa-kenapa ya Kemlu seharusnya sudah menyiapkan ini, dan ya sepatutnya kita apresiasi. Semoga sih proses evakuasinya berjalan dengan lancar. Ya, kita memang harus prepare for the worst. Prepare for the worst-nya adalah lebih baik memang WNI kita untuk dievakuasi terlebih dahulu agar tidak ada, dan diharapkan memang tidak ada korban jiwa dari warga negara Indonesia. Terima kasih Kisino Bawono, pakar hubungan internasional Universitas Parayangan. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.